Namanya Diki, bukan nama sebenarnya. Dia adalah seorang sopir taksi online di Jakarta. Usianya sekitar 30 tahun, mempunyai satu istri dan dua orang anak, dan hidup yang terasa makin sempit dari hari ke hari. Setoran mobil 150.000 per hari, kadang tidur di jok depan, kadang tak tidur sama sekali. Malam itu, hidup Diki berubah. Satu orderan dari Kelapa Gading ke Bogor membawanya bertemu dengan seorang wanita cantik berkulit putih bernama Desi. Seorang janda muda berusia sekitar 25 tahun dengan senyum yang menyimpan luka dan cerita yang menyimpan godaan paling gelap yang pernah Diki dengar. Diki menarik napas panjang yang menunjukkan pukul 22.30. Jakarta belum benar-benar tidur, tapi tubuhnya sudah terasa remuk. Seharian penuh membawa mobil, belum makan, belum ketemu anak. Kerja, kerja, kerja. Tapi hidup tetap gini-gini aja, ucap Diki dalam hati. Kelapa Gading Bogor, malam-malam begini. Diki ragu sejenak, tapi dia tahu kalau nolak, rezeki bisa makin jauh. Dengan berat hati, dia tetap terima order, lalu arahkan mobil ke lokasi penjemputan. Malam mas. Ya, malam mbak. Ke Bogor ya? Iya mas, ke hotel di daerah Pajajaran ya. Dia cantik, berkerudung tipis, kulit putih bersih, aroma parfumnya lembut tapi menusuk. Diki melirik lewat kaca spion, bukan sengaja, hanya penasaran. Perjalanan ke Bogor akan lama, dia tahu itu, tapi dia tak tahu malam ini akan lebih panjang dari sekedar jarak Jakarta-Bogor. Mobil meluncur pelan meninggalkan Kelapa Gading. Lampu-lampu jalan memantul di wajah Desi yang duduk tenang di kursi belakang. Diki melirik kaca spion, sesekali mencuri pandang. Sering kerja malam, Neng? Kadang kerja sip, namanya juga kerja di hotel, Mas. Tamu datangnya gak kenal waktu. Kerja di bagian apa, kalau boleh tahu? Resepsionis di Bogor, tapi saya tinggal di daerah sini, Mas. Suara Desi tenang, tapi ada beban yang tersembunyi di balik setiap katanya. Diki menangkapnya, walau tak langsung bertanya. Mereka terdiam sejenak, hanya ditemani suara hujan. Mas udah nikah? Diki tersenyum kecil. Udah, anak 2, istri nunggu di rumah. Kadang nungguin setoran juga. Kadang pengen nyerah, tapi kalau bukan saya, siapa lagi? Saya cuma nyewa mobil ini sehari 150.000. Buat makan aja kadang mepet. Mas, apakah Mas percaya pesugihan? Pertanyaan itu membuat Diki menoleh sekilas. Hening sejenak di dalam mobil. Pernah dengar teman saya katanya kaya karena itu, tapi saya sendiri ya gak tahu, Neng, masih takut dosa. Aku pernah kepikiran Mas ke Gunung Kemukus. Kata orang di sana bisa minta apa aja, asal berani bayar harga. Diki penasaran, maksudnya bayar harga gimana, Neng? Ritualnya harus berdua, Mas, sama orang yang bukan suami istri. Dan harus tidur bareng selama 7 kali di sana. Jantung Diki berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Neng pernah ke sana? Belum, Mas. Soalnya gak ada pasangan. Tapi kalau ada yang mau, mungkin aku akan pikir-pikir lagi. Rifki tersenyum kecil.
Kalau perginya sama Neng, aku juga mau Neng pergi ke Kemukus. Mobil terus melaju di tengah malam, tapi malam itu arah hidup Diki tak lagi sama. Mobil berhenti di pelataran sebuah hotel di daerah Pajajaran Bogor. Hotel itu tidak terlalu besar, tapi terlihat bersih dan sepi. Wanita itu membuka pintu pelan. Sebelum turun, ia menoleh, menatap Diki dengan mata yang sulit ditebak, antara ingin dan ragu. "Mas, makasih ya, udah anterin. Malam-malam begini, gak semua driver mau." Diki tersenyum ramah. "Gak apa-apa, Neng. Rezeki juga buat saya. Lagian, ngobrol sama Neng bikin capeknya hilang. Mas tadi bilang, kalau ada yang ngajak ke Kemukus, mungkin Mas mau ikut." Diki sedikit ragu, tapi jujur. "Iya, entah kenapa saya ngerasa kayak gak sengaja ketemu Neng. Bukan kebetulan. Aku juga merasa begitu, Mas. Aneh ya, baru kenal tapi kayak udah saling mengerti." Wanita itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kertas kecil. Sebuah nomor ponsel dan nama dituliskan di sana. Lipatannya rapi. Ia serahkan ke Diki tanpa banyak kata. "Kalau Mas beneran niat, kabarin aku. Tapi ingat, sekali kita mulai, gak ada jalan mundur." Diki menerima kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Entah karena dingin atau karena godaan yang mulai menjerat. Wanita itu turun, melangkah menuju lobi. Diki hanya bisa memandang punggung wanita itu yang perlahan menghilang di balik pintu kaca. "Ya Tuhan, ini jalan rezeki atau jalan kehancuran?" ucap Diki dalam hati. Tapi kalau diam terus, aku bisa tenggelam dalam kemiskinan selamanya. Malam itu, Diki pulang ke Jakarta dengan penuh tanya. Tapi jauh di dasar hatinya, sebuah keputusan sudah mulai tumbuh. Keputusan yang akan menggiringnya menuju Gunung Kemukus. Sebuah ritual yang akan mengubah hidupnya, cinta, dan moralnya untuk selamanya. 3 hari berlalu sejak malam itu. Tas kecil dengan nomor Desi masih tersimpan di dashboard mobil. Diki membacanya berkali-kali, tapi belum juga menekan tombol panggil. Hingga malam ketiga, saat setoran tak cukup dan anaknya menangis minta susu, tangannya akhirnya bergerak. "Halo, Mas Diki?" "Iya, Neng. Saya udah pikirkan semuanya. Kalau Neng masih mau, saya siap berangkat ke Gunung Kemukus." "Aku tunggu dari kemarin. Kapan kita berangkat, Mas?" "Malam Sabtu ya. Saya jemput jam 9. Tak banyak kata, tapi cukup untuk mengubah arah hidup mereka. Malam Sabtu pun tiba. Langit mendung, bulan bersembunyi di balik awan tebal. Mobil Diki berhenti di sebuah gang di Kelapa Gading. Desi sudah menunggu dengan jaket tebal dan tas kecil di tangan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan 1000 keraguan. "Kita udah gak bisa mundur, Mas." "Aku tahu," jawab Diki. "Aku bukan cewek baik-baik, Mas. Tapi aku juga bukan perempuan yang gampang jual diri. Aku cuma capek miskin, capek sendirian, dan kamu, entah kenapa, aku percaya. Des, saya juga bukan laki-laki sempurna. Tapi kalau kita harus jalani ini bareng, saya bakal jaga kamu. Saya gak akan lepas tangan." Mereka saling menatap sejenak. Tak ada cinta, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari sekedar gairah. Ikatan karena luka, karena harapan, dan karena godaan nasib yang sama-sama menghimpit. Malam itu, mereka melaju ke arah timur, meninggalkan kota dengan sejuta lampu, menuju tempat yang sunyi, tempat di mana dosa dan harapan saling bertukar wujud. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, akhirnya Diki dan Desi tiba di kawasan Gunung Kemukus. Udara di sana terasa berbeda,
lebih dingin, lebih sunyi, seolah waktu berjalan pelan di tempat itu. Rasa lelah tak tertahankan. Tanpa banyak bicara, mereka langsung mencari penginapan sederhana. Sebuah pondokan kayu yang menyambut mereka dengan aroma dupa dan suara kodok bersautan dari kejauhan. Begitu tubuh mereka menyentuh kasur, alam mimpi pun segera menjemput. Siang harinya, setelah tidur cukup, mereka keluar. Berjalan-jalan di sekitar area ziarah, menyusuri warung-warung kecil, mencicipi pecel hangat dan teh manis. Obrolan pun mengalir, lebih ringan, lebih pribadi. Aku gak nyangka, ternyata kamu orangnya lucu juga ya mas, beda dari kesan pertama. Diki tertawa kecil. Lucu karena muka pas-pasan ya? Desi tertawa pelan. Dalam tawa dan kehangatan itu, Diki mulai menyadari sesuatu. Desi bukan hanya wanita kuat yang berjuang demi anaknya, tapi juga cantik, bahkan jauh lebih cantik dari istrinya sendiri. Kulitnya putih bersih, senyumannya lembut, dan tatapan matanya menyimpan luka yang membuat hati Diki ingin merawatnya. Tapi Diki tahu, ini bukan tentang jatuh cinta. Ini tentang perjalanan menuju kesepakatan dengan hal gaib. Meski begitu, hatinya tak bisa membohongi rasa yang mulai tumbuh. Menjelang pukul 9 malam, Diki dan Desi melangkah pelan menuju puncak bukit kecil di kawasan Gunung Kemukus. Dari penginapan, mereka melewati jalur setapak berbatu, diapit pepohonan rimbun yang seolah memandangi mereka diam-diam. Udara terasa berat, bukan hanya dingin, tapi penuh isyarat, seakan alam tahu. Mereka tidak sekedar datang untuk berziarah, tapi untuk sebuah perjanjian yang tak terlihat. Di ujung jalan, di bawah pohon terandut tua yang akar-akarnya mencuat seperti tangan raksasa, terduduk seorang pria tua mengenakan jubah hitam dan ikat kepala batik lusuh. Matanya tajam, namun tak sepenuhnya manusiawi. Ialah Bahrono, juru kunci yang menjaga jalur gaib di Kemukus. Bahrono berkata, "Kalian datang untuk meminta rejeki. Tapi apakah kalian sudah siap untuk diuji?" "Kami sudah bulat niatnya, Bah. Kami ingin hidup kami berubah," ucap Diki. Bahrono menunduk, lalu berdiri perlahan sambil menunjuk ke arah timur. "Pergilah ke Sendang Ontrowulan, mandi di sana. Biarkan tubuh kalian dikenali oleh tempat ini. Tapi ingat, saat mandi, jangan biarkan nafsu menguasai kalian. Belum waktunya." Diki dan Desi menuju Sendang, sebuah kolam alami di balik pohon beringin besar. Airnya jernih, tapi beraroma tanah dan dupa, seperti menyimpan cerita ratusan tahun di dasarnya. Mereka berdua berendam, mencuci wajah, tubuh, lalu menatap langit yang mulai gelap. Saat itu, Diki merasakan sesuatu, gairah yang tiba-tiba menggelegak. Melihat Desi dengan rambut basah, kulit putihnya tersinari remang lampu sendang, hasratnya bangkit, napasnya memburu. Diki berbisik, "Des, aku..." Desi menunduk, "Aku tahu mas, aku juga ngerasain, tapi kita harus bersabar." Suara langkah kaki mendekat, suara tongkat menghantam tanah. Bahrono muncul tiba-tiba. "Belum waktunya. Kalau kalian lakukan sebelum waktunya, ritual bisa gagal." Diki mengangguk, menahan diri. Desi menarik napas panjang, lalu mengusap air sendang dari wajahnya. Setelah selesai, mereka kembali menemui Bahrono. Pria tua itu membawa mereka ke makam tua, tempat Pangeran Samudro dan Nyai Ontrowulan disemayamkan. Di sanalah mereka memanjatkan hajat, diam dalam hening, di antara batu nisan, dupa, dan desir angin yang seperti berbisik. Usai berdoa,
Bahrono menatap mereka dalam-dalam. Malam ini, kalian jalani ritual pertama di pondok penginapan, lakukan penyatuan. Mereka mengangguk pelan, lalu berdiri. Mereka berdua membungkuk sopan ke arah juru kunci, lalu berjalan turun dari pelataran makam. Malam itu, cahaya lampu kamar redup menyinari sudut-sudut ruangan kecil yang dipenuhi keheningan. Di dalam kamar kecil itu, waktu terasa melambat. Angin malah menyusup lewat celah jendela, membawa hawa dingin yang justru membuat kehangatan di antara mereka semakin terasa. Diki dan Desi duduk berdampingan di tepi ranjang. Tak banyak kata yang diucapkan, karena malam itu bahasa tubuh mereka jauh lebih jujur daripada kalimat apapun. Tangan Diki meraih pipi Desi, mengusapnya lembut. Desi menutup matanya sesaat, membiarkan perasaannya mengalir tanpa penghalang. Tanpa kata, bibir mereka bertemu lembut. Ragu-ragu lalu berubah menjadi dalam dan pasti. Layaknya sepasang pengantin yang sedang menjalani malam pertama, mereka saling memberi, saling menerima dalam alur yang hangat dan tak terburu-buru. 3 kali mereka menapak puncak keintiman. Desi dan Diki larut dalam pelukan malam. Tubuh mereka menyatu dalam irama yang tak dikejar waktu. Setiap desah, setiap sentuhan menjadi bahasa rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Sebuah bahasa tanpa kata, tapi penuh rasa. Pagi menjelang perlahan, cahaya mentari menyelinap dari celah tirai pondok, menyentuh kulit mereka yang masih hangat oleh malam. Diki terbangun lebih dulu. Ia memandangi Desi yang masih terlelap di sampingnya. Wajahnya tenang, seolah seluruh beban dunia telah diredam dalam satu malam kehangatan. Dalam hati Diki bergumam, apakah ini sekedar ritual atau ada sesuatu yang lebih? Ia tahu yang mereka lakukan bukan tanpa konsekuensi, tapi entah mengapa pagi itu tak menyisakan penyesalan, hanya rasa damai yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Desi pun perlahan membuka matanya. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, hanya senyum tipis yang menyiratkan pengertian. Mereka lalu bangkit, mandi bersama air dingin dari bak kecil di sudut kamar. Setelah itu, sarapan di warung sederhana tak jauh dari pondokan. Nikmati mie rebus dan kopi hangat sambil menertawakan hal-hal kecil yang terjadi semalam. Sebelum kembali ke Jakarta, mereka berkemas. Tapi sebelum benar-benar pergi, di sisa waktu pagi yang lembut, mereka kembali saling mendekat. Satu pelukan terakhir, satu kecupan yang sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Dan untuk yang keempat kalinya, mereka menyatu lagi, bukan karena syarat, tapi karena keinginan. Ritual pertama telah selesai. Masih ada 6 kali perjalanan yang harus mereka jalani bersama. Namun kini, bukan hanya kekayaan yang mereka kejar, melainkan juga sesuatu yang jauh lebih rumit. Perasaan.